anak-anak, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang meneladani para siswa utama Buddha, yaitu yang Arya Rahula, yang Arya Siwali, yang Arya Bakula, dan yang Arya Ananda. Pertama-tama kita akan membahas tentang yang Arya Rahula. Pangeran Rahula terkenal dalam melaksanakan kebaikan. Ia adalah putra Pangeran Siddhartha dan putri Yasodhara. Beliau menjadi petapa mengikuti jejak ayahnya sejak umur 7 tahun. Pada hari ke-7, Buddha di Kapilavastu dan putri Yasodhara mengajak Pangeran Siddhartha Rahula untuk melihat Buddha dari teras istana. Mereka melihat Buddha sedang berpindah patah untuk makan siang. Pangeran Rahula yang masih lugu dan belum tahu apa-apa, itu langsung pergi mendekati Buddha. Ia memegang jari tangan Buddha dan menatap mukanya. Tidak ada satu orang yang dapat menghalang-halanginya, dan Buddha pun membiarkan Rahula terus mengikuti berjalan di sampingnya. Selanjutnya, Rahula minta warisan harta pusaka kepada ayahnya, tetapi semua harta dunia penuh dengan penderitaan. Lebih baik ayahnya memberikan warisan yang berupa 7 faktor penerangan agung yang penuh berkah yang diperoleh di bawah pohon Bodhi. Dengan demikian, ia akan memiliki harta pusaka yang paling mulia. Selanjutnya, setelah tiba di wihara, Buddha meminta kepada Sariputta untuk menabiskan Rahula menjadi samanera. Mendengar berita bahwa Pangeran Rahula telah ditabiskan menjadi samanera, dan Raja Suddhodana menjadi sangat sedih. Raja lalu pergi menemui Buddha dan dengan sopan menegur dengan kata-kata, "Walau dulu anakku meninggalkan istana, membuatku sedih dan sakit sekali." Buddha menyetujui permohonan Raja Suddhodana. Mulai hari itu, tidak menabiskan biku atau samanera tanpa terlebih dahulu mendapat izin dari orang tuanya. Keesokan harinya, setelah mendengarkan khotbah Buddha, Raja Suddhodana mencapai tingkat kesucian anagami. Dan itu selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang yang Arya Siwali. Yang Arya Siwali terkenal dengan berkah keuntungan. Ia adalah putra Ratu Supawasa dari kerajaan Kolia. Sifat murah hatinya nomor 2 setelah Buddha. Akibatnya, dimanapun beliau berada, kebutuhannya selalu terpenuhi. Sejak Siwali menjadi biku, biku-biku yang lain menerima banyak kebutuhan seperti jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Arhat Siwali sangat beruntung ini menjadi pemimpin dari 500 biku. Ketika Arhat Siwali sedang melakukan perjalanan di hutan bersama 500 biku, Dewa Pohon Beringin mempersembahkan dana kepada mereka selama 7 hari. Yang selanjutnya yaitu yang Arya Bakula. Yang Arya Bakula terkenal dengan berkah umur panjang. Ia adalah seorang biku dengan kesehatan dan kemandirian yang sempurna. Ia tidak pernah sakit. Selama menjadi biku, Bakula tidak pernah menerima atau meminta pelayanan dari orang lain. Ketika Bakula masih bayi, saat sedang mandi di sungai Yamuna, ia jatuh ke dalam arus sungai karena kecerobohan perawatnya, dan ikan menelannya dan membawanya ke tepi sungai di Varanasi, India. Ikan itu tertangkap oleh nelayan dan dijual kepada seorang putri. Ia menyukai ikan dan berpikir memasak ikan itu sendiri. Pada mulanya, ia meminta izin dari orang tuanya untuk membuatnya 2 keluarga utuh. Raja memutuskan bahwa 2 keluarga harus memiliki ia secara bersamaan. Oleh karena itu, namanya Bakula yang berarti 2 keluarga. Bakula hidup sejahtera. Dan pada usia 80 tahun ia mendengar ajaran Buddha dan memutuskan untuk meninggalkan keduniawian. Bakula adalah salah satu dari 4 siswa Buddha yang memiliki pengetahuan yang luar biasa atau Mahabinya. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu yang Arya Ananda. Yang Arya Ananda adalah pembantu tetap Buddha dan bendahara Dharma. Ia adalah sepupu Pangeran Siddhartha setelah menjadi biku.
Beliau diangkat menjadi ajudan Buddha, daya ingatnya nomor 2 setelah Buddha. Yang Ari Ananda dilahirkan pada hari, bulan, dan tahun yang sama dengan Buddha. Ayahnya adalah Sukodana yang merupakan saudara dari ayah dari Buddha. Jadi, Ananda adalah saudara sepupu pertama Buddha. Yang Ari Ananda mencapai tingkat arahat 3 bulan setelah Buddha Mahaparinibbana, yaitu pada sidang agung pertama di Gua Satapani Rajagaha. Ketika itu Yang Arya Mahakasapa mengusulkan untuk mengulang Dharma dan Vinaya sehingga dapat diketahui ajaran yang sesungguhnya. Ananda merupakan satu-satunya peserta pertemuan yang belum mencapai arahat. Sehari pertemuan dimulai, Ananda melatih diri dengan sungguh-sungguh hingga larut malam. Yang Arya Ananda berkhotbah dan memberikan semangat kepada rekan-rekannya yang lebih muda. Dan Yang Arya Ananda wafat pada usia 120 tahun. Ananda wafat dengan membakar tubuhnya sendiri. Menjelang wafatnya, beliau pergi ke sungai Rohini yang terletak di perbatasan antara Kapilavastu dan Kolia. Jadi itu sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi anak-anak semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.